Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia ya, anak-anakku semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini atau di pertemuan kali ini kita bertemu di mata kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara. Kok rasanya saya senang sekali ya ini ya, nggak tahu kenapa, walaupun mungkin dengan video ini kita belum bisa bertemu atau bertatap muka secara langsung, tapi nanti insya Allah akan saya agendakan untuk kita ada sesi untuk pertemuan online atau bertatap muka langsung begitu. Terus kemudian teman-teman semuanya, ini sebenarnya di minggu kedua ya. Minggu pertama kemarin mohon maaf kita belum bisa bertemu untuk bertatap muka, ataupun untuk kemarin saya belum bisa memberikan materi atau share ilmu karena mohon maaf kemarin sedang disibukkan dengan akreditasi yang lumayan padat agendanya. Alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar. Terima kasih atas doa dari teman-teman semuanya. Semoga kita harapkan diberikan nilai yang terbaik, hasil yang terbaik ya untuk kedepannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi di semester genap ini teman-teman sudah masuk di semester 4 ya. Artinya ini sudah separuh perjalanan teman-teman dalam menempuh perkuliahan di Universitas Jenderal Ahmad Yani, khususnya prodi hukum. Harapan saya untuk teman-teman semuanya ini, saya belum cek secara langsung sih di kelas saya ini ada berapa, yang pasti kan anak-anak 2019. Semoga saja yang dari 2019 tidak ada yang berkurang, dan mungkin ada penambahan dari kakak angkatan di 2018, tapi coba nanti saya cek. Oke, yang pasti di video pertama ini kita sepakati terlebih dahulu terkait tentang kontrak belajar. Begitu ya, kontrak belajar untuk hukum acara tata usaha negara ini 2 SKS. Sebenarnya kalau untuk hukum acara ini saya mengharapkan ada lebih dari pertemuan lagi. Hanya saja yang mungkin karena kurikulum kita yang mungkin juga sudah padat, karena teman-teman pun juga ketika mengambil mata kuliah kan juga masih sistemnya paket, sehingga untuk hukum acara tata usaha negara ini hanya 2 SKS. Mungkin berbeda dengan hukum acara pidana dengan hukum acara perdata yang mana mata kuliah tersebut bobot SKS-nya adalah 3 SKS, begitu ya kalau tidak salah. Namun kalau untuk hukum acara tata usaha negara ini pertemuan bobot SKS-nya adalah 2 SKS. Oke. Jadi seperti biasanya kita sepakati terlebih dahulu peraturan perkuliahan atau kontrak belajar yang nantinya untuk kedepannya agar kita bisa menjalankannya dengan enak seperti itu ya. Tetap saya selalu tekankan di awal untuk presensi kehadiran jangan sampai melebihi dari 75%. Karena apa? Teman-teman pasti sudah paham dan sudah tahu dan selalu diingatkan oleh masing-masing diingatkan oleh masing-masing DPA. Sebagaimana DPA selalu mengingatkan bahwa silakan untuk diperhatikan apa yang menjadi kewajiban dari teman-teman semuanya, agar sebagaimana teman-teman semuanya dapat fokus dan serius dalam mengikuti pembelajaran. Jadi untuk 2 SKS seperti biasa jangan sampai melebihi dari 3 pertemuan. Gitu ya. Oke, maaf tadi sedikit kendala. Baik, kemudian yang kedua perlu kita sepakati bahwa toleransi keterlambatan adalah 20 menit. Nah, saya mengapa hadir teman-teman sebelum 20 menit. Jadi kita mulai perkuliahan kebetulan di hari Selasa ini siang ya. Jadi posisinya sedang ngantuk-ngantuknya itu pastinya. Jam 2 siang, habis makan siang, habis sholat zuhur, kok ya ada kuliah gitu kan. Tapi saya harapkan semoga teman-teman tetap semangat, karena saya walaupun perkuliahan siang, saya juga pun harus berusaha untuk tetap semangat dalam memberikan ilmu. Nah, ini juga nanti selalu saya pantau untuk presensi kehadiran di e-learning, karena selalu saya setting di e-learning itu 20 menit toleransi untuk keterlambatan, sehingga
Kalau mulai pukul 14.10 ya Jawa kita, ya saya akan memulai untuk presensi perkuliahan di 14.10 sampai dengan 14.30. Begitu, kalau memang sudah melebihi dari 14.30 ya secara otomatis tidak saya anggap hadir, kecuali ada beberapa hal yang memang menyulitkan teman-teman atau ada kendala dari teman-teman semuanya ketika akan masuk di e-learning atau terkendala dengan sinyal seperti itu. Tapi saya harapkan kendala terkait tentang sinyal atau jaringan sudah dapat diantisipasi oleh teman-teman semuanya. Karena apa? Ya karena memang keadaan kita, sistem pembelajaran kita secara online, sehingga saya harapkan teman-teman bisa untuk memperhatikan ya jaringan tersebut. Kalaupun memang di daerahnya teman-teman terkendala dengan sinyal, ya sebagaimana mestinya teman-teman berusaha untuk bisa menghadapi hal tersebut, begitu ya. Oke, tapi dari 20 menit diperbolehkan mengikuti proses pembelajaran, namun tidak saya anggap hadir. Silahkan, kalaupun ternyata terlambat nih 20 menit lebih, tapi tetap ingin mengikuti perkuliahan saya, ya monggo silahkan. Ketika itu perkuliahan tatap muka secara langsung. Tapi kalau ketika perkuliahan dengan saya share video seperti ini, ya silahkan tetap teman-teman mengikuti perkuliahan, hanya saja tidak ada presensi kehadiran seperti itu ya. Kemudian presensi di e-learning sesuai dengan kesepakatan ini, jika terjadi kendala silahkan langsung menghubungi saya, bisa melalui WhatsApp group ataupun bisa melalui WhatsApp pribadi saya. Saya selalu terbuka untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman, asalkan itu memang disertai dengan alasan yang jelas, dengan yang bisa saya terima. Itu. Kemudian ketika pembelajaran online atau biasanya saya menggunakan aplikasi Zoom. Karena kalau pakai Google Meet saya tidak terlalu biasa dengan penggunaan itu, saya lebih biasa penggunaan Zoom. Jadi ketika pembelajaran saya menggunakan Zoom, nanti saya harapkan teman-teman bisa untuk meng-on-kan video, dan agar saya bisa tahu atau bisa lihat benar-benar teman-teman memperhatikan atau tidak apa yang saya sampaikan. Saya bisa memberikan izin off ketika memang teman-teman terkendala dengan hal-hal yang mungkin menyulitkan bagi teman-teman seperti itu. Tapi saya sarankan, saya harapkan ketika mulai proses pembelajaran tetap teman-teman untuk menghidupkan video. Nah, kemudian bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti perkuliahan dengan alasan yang sudah ditetapkan oleh fakultas, seperti ada salah satu keluarga kerabat dekat yang meninggal, sakit dengan surat izin dokter, karena ada kegiatan kampus, itu akan tetap saya anggap hadir. Namun ketika teman-teman izin di luar dari 3 hal tersebut, ya mohon maaf ketika memang tidak saya anggap teman-teman untuk tetap hadir, begitu ya. Jadi ketika memang teman-teman ketika teman-teman tidak hadir karena bukan dari ketiga hal tersebut, ya saya coba lihat terlebih dahulu apa alasan yang melatar belakangi teman-teman untuk tidak dapat hadir tersebut, seperti itu. Oke, saya harapkan teman-teman mengikuti perkuliahan dengan aktif, karena keaktifan teman-teman menjadi salah satu penilaian bagi saya. Saya selalu mencatat teman-teman yang selalu aktif, baik itu aktif secara langsung ketika perkuliahan online maupun aktif secara daring. Artinya daring maksudnya adalah aktif secara aktif di forum e-learning, karena forum e-learning selalu saya sistemkan, saya menggunakan sistem forum diskusi e-learning untuk nanti teman-teman dapat aktif di situ. Untuk saya jadikan penilaian, karena saya selalu ada catatan untuk penambahan komponen nilai teman-teman ketika teman-teman memang aktif bertanya, aktif menanggapi pendapat dari teman-teman yang lainnya, aktif dalam menyampaikan pendapat. Itu saya sarankan untuk teman-teman dapat menjalankannya dengan baik, seperti itu ya. Oke, kemudian ini komponen nilainya. Seperti biasanya, ini masih sama juga di semester yang lalu, tugas terstruktur dan presentasi individu. Mungkin kalau nanti saya berikan kesempatan teman-teman untuk presentasi, itu 20%, diskusi 15%, kuis tertulis 10%, kuis lisan 10%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, dan sikap 5%. Sikap menjadi salah satu penilaian juga. Kemudian silahkan nanti ketika ada tugas, teman-teman dapat memanfaatkannya dengan baik.
teman-teman dapat mengerjakannya dengan baik, karena tugas terstruktur pun juga menjadi salah satu pengorbanan yang cukup tinggi juga. Nah, nanti akan saya berikan kesempatan juga kepada teman-teman untuk presentasi secara individu. Nah, mungkin sistemnya presentasi ini saya meminta teman-teman untuk membuat semacam video paparan seperti biasanya juga yang sebelumnya mungkin pernah saya sampaikan, atau mungkin sebelumnya juga saya pernah memberikan tugas pada teman-teman untuk mempresentasikan suatu materi yang kemudian saya pastikan limit waktunya tidak melebihi dari 10 menit atau 20 menit untuk teman-teman bisa memaparkan materi tersebut. Oke, nanti tunggu untuk tugas tersebut. Kemudian selanjutnya penilaian tugas diskusi individu maupun kelompok. Sekali lagi, keaktifan selama perkuliahan dan diskusi kelompok silakan diperhatikan. Saya mengharapkan teman-teman yang sebelumnya tidak pernah aktif atau belum maksimal dalam dalam menghidupkan suasana kelas, atau belum aktif dalam bertanya, belum aktif dalam mengemukakan pendapat, belum aktif dalam menanggapi pendapat teman-teman yang lainnya, saya harapkan di semester ini teman-teman dapat belajar untuk bisa lebih aktif kembali. Nah, kemudian selain itu, etika dalam berdiskusi juga saya sangat perhatikan sekali. Etika berdiskusi seperti apa, bagaimana menanggapi teman yang lainnya dalam berdiskusi, walaupun di dalam forum e-learning itu pun juga ada tata aturannya juga yang selalu saya perhatikan. Bagaimana teman-teman menanggapi pendapat dari teman yang lainnya. Sesekali akan saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk menjadi pemantik dalam diskusi tersebut. Nah, dari pemantik tersebut kemudian berkembanglah nanti pendapat-pendapat yang dapat disampaikan oleh setiap dari teman-teman yang lainnya, gitu. Nah, kemudian bentar, ada musik-musiknya sedikit ya, biar lebih enak nanti, biar tidak terlalu mendengarkan suara saya. Oke. Kemudian pola komunikasi selama perkuliahan dan diskusi kelompok. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, pola komunikasi atau diskusi kelompok. Kalau bisa ya lebih bagus lagi lah dari yang lainnya. Misalkan mungkin nanti saya berikan kesempatan juga ketika perkuliahan secara online, yang mungkin saja bisa jadi saya meminta kepada teman-teman 1 atau 2 orang untuk mendiskusikan materi, kemudian teman-teman yang lainnya menanggapi secara langsung. Mungkin itu juga nanti akan ada sesinya. Kemudian sistem penilaiannya akan saya nilai dengan rubrik nilai tersendiri. Nanti komponennya sangat baik, cukup, dan kurang berdasarkan nanti hasil dari paparan teman-teman semuanya. Oke. Kemudian tahap pembelajaran, saya memberikan perkuliahan terlebih dahulu sebagai pengantar dan pemantik diskusi. Kemudian nanti mungkin saya akan membentuk suatu kelompok-kelompok kecil dalam kelas. Dosen kemudian memberikan tema atau isu sebagai bahan diskusi. Oke. Mahasiswa mengkritisi dan mendiskusikan isu tersebut. Dosen memberikan refleksi terhadap proses dan hasil diskusi di kelas. Kemudian mahasiswa menggunakan buku-buku dan teori sebagai sarana belajar, ya. Jadi sama sistemnya sebagaimana sistem luring atau sistem yang biasanya kita jalankan. Mungkin ketika dulu di semester 2 awal ya, teman-teman sempat merasakan bahwa memang belajar secara langsung lebih kita inginkan daripada pembelajaran seperti ini. Tapi sebisa mungkin pembelajaran secara daring ini juga bisa dijalankan